Platform game menjadi salah satu pasar yang sangat dinamis dan kompetitif di era digital saat ini. Hari ini kita akan menjelajahi dan menganalisis bagaimana perkembangan pasar industri game di Play Store maupun di Steam. Selamat datang di Game Market Analysis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana tren pertumbuhan pasar industri game development secara global dari tahun ke tahun, bagaimana perbandingan antara pasar game mobile dan PC, bagaimana perbandingan metode monetisasi yang dilakukan oleh mobile maupun PC, dan faktor apa yang mempengaruhi sebuah game memiliki tingkat popularitas yang tinggi, dan mendapatkan rating pengguna yang lebih baik di platform seperti Steam dan Play Store. Ada dua dataset yang kami gunakan, yaitu Top Games on Google Play Store dengan size 185,58 KB, yaitu dengan dimensi 1730 baris dikali 15 kolom, di mana kami menggunakan game title, total ratings, average rating, kategori, price, dan paid. Dan yang kedua adalah Steam Store Games, di mana size adalah 5,82 MB dengan 27.000 baris dan juga 18 kolom, di mana kami menggunakan game title, release date, genre, positive rating, negative rating, dan juga price. Selanjutnya adalah visualisasi data bagian perbandingan kategori, di mana kami akan memberikan dua hal, yaitu rating dan juga harga. Di mana rating pada Google Play Store akan diubah menjadi rating 1-2, yaitu untuk rating negatif, dan juga rating 3-5 untuk rating positif, sehingga memiliki kemiripan untuk rating daripada Steam. Tanpa pada grafik bahwa untuk keduanya memiliki rating positif yang lebih tinggi dibandingkan rating negatifnya. Selanjutnya adalah perbandingan harga, di mana Google Play Store didominasi oleh game gratis atau free, sedangkan Steam memiliki model harga yang lebih lazim, yang cocok dengan distribusi harga pada game PC. Untuk visualisasi data selanjutnya, kita melihat bahwa di pie chart ini, 37% dari total rating 10 game dengan jumlah rating tertinggi di Play Store dipegang oleh game dengan rating terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa game yang paling populer memegang pasar pemain game dengan proporsi yang sangat besar. Bahkan, apabila kita melihat proporsi jumlah rating game paling populer terhadap jumlah rating seluruh dataset Play Store, maka juga terlihat bahwa game dengan jumlah rating terbanyak memegang 5% dari seluruh jumlah rating pada dataset yang terdiri atas 1.730 game. Namun, fenomena ini tidak hanya terjadi pada platform Play Store. Saat kita melihat pie chart dari platform Steam, kita melihat bahwa Counter-Strike, game paling populer di Steam, memegang 40% dari jumlah rating pada 10 game dengan jumlah rating terbanyak di Steam. Saat kita bandingkan jumlah rating Counter-Strike dengan seluruh dataset Play Steam, maka kita mendapatkan 9% dipegang oleh Counter-Strike itu sendiri. Aktualisasi data terhadap waktu. Nah, waktu yang saya gunakan adalah tahun rilis dan data yang dibandingkan adalah jumlah game dan satunya adalah rata-rata harga. Nah, nah pada visualisasi dapat dilihat bahwa perkembangan produksi game berkembang sangat pesat dan mencapai puncaknya di antara tahun 2015 sampai 2020. Namun, mendekati tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Mungkin disebabkan oleh kurangnya data data yang didapatkan pada saat itu. Dan dapat dilihat bahwa rata-rata harga tidak mengalami tren yang pasti, namun namun belakangan mengalami sedikit kenaikan. Visualisasi data. Yang pertama ini ada plotting relationship yang dari data size game. Kalau kita bagi lihat, lalu kesimpulannya adalah grafik ini menunjukkan membentuk pola berbentuk kipas atau Venn pattern dengan game yang popularitas rendah menunjukkan variasi rating yang lebih konsisten di sekitar 70-100. Game dengan popularitas rendah menunjukkan sebarang rating yang lebih luas, dan regresi linear menunjukkan gradien kepemilikan negatif ringan. Yaitu akhir kesimpulannya yaitu hubungannya antara yaitu game populer cenderung memiliki rating yang lebih tinggi dan cukup tinggi, sedangkan game kurang populer memiliki variasi rating yang jauh lebih besar. Yang kedua ini sama, atributnya cuma berbeda di yang ini dari kakak set Play Store. Lalu untuk kesimpulannya yaitu lihat bahwa mereka game memiliki rating angka 3,5 sampai 4,8 tanpa pola yang jelas. Jika ada korelasi kuat antara peringkat dan popularitas dan rating, yaitu karena titik-titik persentase mereka tanpa rank signifikan. Pada dasar game Android itu menunjukkan popularitas yang sangat signifikan. Jadi sebagian kecil game dengan popularitas tinggi itu mendominasi rata-rata, dan median atau lain sebagainya itu didominasi oleh game sebagai kecil game dengan popularitas yang tinggi. Jadi kayak bisa rata-ratanya tuh yang gara-gara ada game dengan popularitas yang kayak misal 1 juta, yang sisanya itu cuma 1000, itu rata-ratanya jadi lebih gede gara-gara game-game yang popularitasnya tinggi tadi. Nah, selain itu pada rating ini kebanyakan itu dikasih bintang 5 atau enggak bintang 1. Itu menandakan bahwa distribusinya itu sangat ekstrim. Saja untuk dataset game Steam itu sebenarnya sama, intinya didominasi oleh sebagian kecil game yang populer. Namun beda dengan game Android, di mana game Android itu kebanyakan game yang gratis. Kalau di Steam sendiri itu kebanyakan itu game yang berbayar dengan harga mulai dari $4 sampai lebih dari $400.
Dimana di situ tuh menunjukkan adanya bisnis serta strategi adaptif bagi pengembang untuk menerbitkan game di platform digital Steam tersebut. Nah, untuk bagian korelasi, ini ada untuk korelasi di bagian dataset game dapat dilihat. Lalu untuk kesimpulannya yaitu peringkat kepopuleran memiliki korelasi negatif dengan hampir semua variabel, terutama dengan harga game dan rata-rata rating yang menunjukkan bahwa game yang lebih mahal dan lebih tinggi ratingnya cenderung sedikit kurang populer. Namun karena nilai korelasinya kecil, hubungannya lemah, korelasi antara variabel lain seperti jumlah achievement dengan demikian waktu bermain atau rating juga sangat rendah. Bahkan tidak ada hubungan yang kuat antara variabel tersebut dalam data game. Ya, secara umum, variabel yang di sini korelasinya sangat rendah. Yang kedua yaitu ada korelasi di data set play score dapat dilihat. Lalu untuk kesimpulannya yaitu sama-sama rendah semuanya. Secara keseluruhan kakak ini menunjukkan bahwa di Play Store variabel segi ranking, harga, dan perkembangan game secara langsung berpengaruh pada peringkat kepopuleran game. Diperoleh insight lain selain bahwa tidak ada korelasi mengenai atribut data pada suatu game. Lanjut di transformasi data. Pada dataset game Android dan Steam itu terdapat skala yang distribusinya sangat heterogen ya. Misal ada di instalasi yang berkisar antar ribuan. Jadi satu game itu ada yang cuma diinstal beberapa ribu orang hingga ada sampai miliaran orang gitu. Jadi skala yang tinggi ini itu akan menimbulkan masalah saat kita melakukan analisis dengan algoritma machine learning. Selain itu kayak penulisan angka dalam bentuk string, contoh 500 juta ya, jadi cuma 500 M doang, ini dapat menimbulkan masalah saat kita lakukan analisis gitu. Ini tabel distribusi normal saat sebelum dilakukan transformasi data. Nah, selanjutnya kita lakukan transformasi data. Yang pertama kita lakukan adalah pembersihan awal, di mana kita membersihkan outlier dan menangani numerik yang dirubah ke string tadi. Setelah itu kita isi outlier tadi yang kita rubah jadi nan, kita isi dengan median atau mean. Selanjutnya kita melakukan transformasi logaritmik untuk mengkonversi skala yang sampai miliaran tadi gitu. Nah, ini bentuk tabel yang sudah dilakukan transformasi logaritmik. Beda jauh kan sama ini gitu. Lebih bagus yang tadi. Baik, kita lanjut ke section selanjutnya yaitu data cleansing. Dalam dataset kami, beberapa kolom memiliki data yang kotor. Contohnya dalam kolom yang berisi judul game, terdapat beberapa baris yang judulnya sama sekali tidak bisa dibaca karena karakter yang digunakan telah korup. Karena menjadi mustahil mengetahui game apa yang menempati baris itu, maka kami putuskan untuk menghapus baris yang berisi judul game yang terkorup itu. Penghapusan baris ini kami rasa merupakan pendekatan yang tepat karena sebagian besar judul game tidak terkorup. Kolom yang kotor lainnya adalah kolom growth 30 day dan kolom growth 60 day pada dataset game Play Store. Data dalam kolom growth merupakan metrik dalam bentuk persen, pertambahan jumlah rating relatif dengan rating total. Definisi data kotor dalam kolom 30 day dan kolom growth 60 day adalah data yang memiliki rasio tidak proporsional di antara keduanya. Hal ini valid sebagai metrik petunjuk data kotor, karena mustahil untuk dua data yang saling berkorelasi itu memiliki rasio yang tidak proporsional. Kolom terakhir yang dibersihkan adalah kolom developer dan kolom publisher pada dataset Steam. Definisi data kotor pada kedua kolom ini sama dengan definisi kotor pada kolom judul game, yaitu apabila terdapat karakter yang korup sehingga informasi tidak bisa dibaca. Kami mengganti data yang kotor pada kolom developer dan publisher dengan label unknown developer dan unknown publisher. Kami menggunakan pendekatan ini karena kolom developer dan publisher tidak cukup vital untuk menghapus seluruh baris seperti pada kolom judul. Untuk pemodelan regresi linear, setelah melakukan pemodelan, didapatkan sebuah samaan modelnya yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dan hasil prediksi dapat dilihat bahwa untuk beberapa tahun ke depan, jumlah game yang dirilis atau diproduksi terus mengalami penurunan. Nah, bahkan pada model ini nampaknya kurang cocok digunakan karena R-squared-nya bahkan memiliki nilai negatif, yang mana menunjukkan bahwa model ini kurang bagus digunakan. Bahkan mean absolute error-nya sangat besar. Lalu untuk kesimpulan dari penilaian ini adalah yang pertama, industri game tumbuh pesat dari 2000 sampai 2019, terutama di tahun 2013 sampai 2019. Namun mengalami penurunan produksi pada 2019 sampai 2020. Model regresi linear digunakan untuk memprediksi jumlah game yang rilis setiap tahun tetapi akurasinya rendah. Prediksi dari regresi linear menunjukkan penurunan rilis hingga 2027. Yang ketiga, Play Store didominasi game gratis, sedangkan Steam fokus pada penjualan langsung dengan harga lebih tinggi. Jika korelasi kuat antara popularitas atau rating game dengan faktor kuantitatif lainnya, pola pemenang mengambil skalanya terjadi di kedua platform, yaitu hanya sedikit game yang mendominasi pasar. Mayoritas game jarang dimainkan atau diulas, dan ulasan cenderung ekstrim, yaitu sangat positif atau sangat negatif. Dominasi game populer lebih kuat di Steam dibanding Play Store, menyulitkan game yang kurang populer untuk ditemukan.